Melanjutkan dari cerita sebelumnya, katanya agak sakit. Bab 298. Kasar. Dewa nyata ini berkesan kasar. Sekarang dia tahu alasan Bella dan pemegang pedang seganas itu. Ada yang beri contoh. Sander Ye lanjut membaca lagi. Buku-buku kuno koleksi Dewa Nyata sangat berharga. Kritik Dewa Nyata dikarenakan semua orang ada pemikiran sendiri. Toh, buku-buku kuno ini dari peradaban berbeda. Gagasan serta keyakinan pasti berbeda. Tentu saja banyak kritik yang nggak objektif dan berlandaskan emosi subjektif. Jadi terlalu ekstrim, seperti air DCB. Sander Ye membaca di pagoda selama beberapa bulan. Sander Ye memperoleh banyak pengetahuan. Dia punya pemahaman tertentu tentang alam semesta ini dan sejarah beberapa peradaban dulu. Termasuk alam semesta nyata. Sebelum alam semesta nyata, kekuatan terdahsyat adalah keturunan Shinto. Keturunan Shinto menguasai alam semesta puluhan ribu dunia dan dunia langit. Mereka penguasa super yang layak. Itulah peradaban Shinto. Peradaban Shinto diciptakan oleh majikan Penatao. Biarpun peradaban Shinto menurun, seperti yang dikatakan wanita misterius. Dulu peradaban itu sangat jaya. Waktu itu, berbagai faksi bersaing. Tercatat dalam buku-buku kuno, di era peradaban Shinto ada puluhan ribu metode kultivasi. Sekte dalam jumlah tak terbatas. Dan para master tak terhitung. Pada zaman itu nggak banyak kaisar agung, tapi kaisar agung pada zaman itu sangat kuat. Karena untuk menjadi kaisar agung, orang harus melalui 3 musibah dan 3 bencana. Berbeda dengan era sekarang, kaisar agung nggak mengalami 3 musibah dan 3 bencana. Sehingga sangat lemah. Kejayaan era peradaban Shinto bisa dirasakan saat ini. Karena sebagian besar peradaban yang ada di alam semesta Dewa Nyata saat ini adalah warisan peradaban dari era Shinto. Misalnya saja para master kuno alam semesta Dewa Nyata saat ini, yang bermula dari mantra master era peradaban Shinto. Bahkan banyak teori dasar Taoisme dan metode kultivasi yang berasal dari era peradaban Shinto. Sesudah menumbangkan peradaban Shinto, Dewa Nyata nggak menghancurkan warisan budaya peradaban Shinto, melainkan memberikan kesempatan pada orang untuk belajar dan mengembangkannya. Jadi, alam semesta nyata mewarisi warisan budaya peradaban Shinto, dan berkembang sangat pesat, sehingga peradaban alam semesta nyata melampaui puluhan ribu dunia. Dan dunia langit serta alam semesta besar lainnya. Tingginya peradaban Budo alam semesta Guanxuan, sebenarnya karena faktor majikan Penatao. Sesudah majikan Penatao diusir dari alam semesta nyata, dia mendirikan sekte Tao di alam semesta Guanxuan. Sekte Tao ini pernah menguasai alam semesta Guanxuan. Tapi, sekte Tao pun digantikan oleh Akademi Guanxuan. Sander Ye menggeleng dan mengembus napas. Majikan Penatao sungguh menyedihkan. Sander Ye menelusuri beberapa informasi tentang klan Botian. Dia menemukan biarpun klan Botian kuat, tapi ada gap besar antara klan Botian dan keturunan Shinto. Apalagi klan Botian bergantung pada keturunan Shinto. Tapi, klan Botian sangat berkuasa di antara klan-klan besar sehingga memesona. Gerbang reinkarnasi milik Darno Botian diberikan oleh majikan Penatao. Sander Ye mengangkat buku kuno dan bertanya, "Senior, tercatat dalam buku kuno ini, Darno Botian, kepala keluarga klan Botian, pernah menjadi sosok yang tiada taraf. Tapi kenapa aku merasa dia sedikit bodoh? Aku nggak bermaksud menghinanya, tapi aku berpikir begitu." Wanita misterius berujar. "Tahu bengkak." Sander Ye berujar, "Bengkak." Wanita misterius berujar, "Bocah, kalau generasi tua nggak turun tangan, kalau kamu dan alam semesta Guanxuan kamu saat ini menghadapi dia sendirian, apa kamu pikir dia nggak pintar?" Sander Ye menggeleng. Wanita misterius berujar, "Karena ayahmu di sini, banyak orang yang mengira selama mereka bermusuhan dengan kalian, mereka nggak pintar.
Karena kita tahu Darno Botian pasti nggak akan bisa mengalahkan ayah dan bibimu. Tapi semua orang mengabaikan satu hal, yaitu Darno Botian nggak tahu kekuatan ayahmu dan bibimu. Sander Ye benaran mengabaikan itu. Wanita misterius berujar lagi. Darno Botian, dari sudut pandang aku dan kamu, dia memang nggak cerdas. Tapi dari sudut pandang lain, sebenarnya sejak era peradaban Shinto, hanya majikan Penatao yang bisa mengalahkan dia, serta guru itu dan kakak pertamaku. Bahkan aku, pemegang pedang dan bela, nggak bisa mengalahkan dia. Sesudah majikan Penatao diusir dan kakak pertama nggak muncul, dia hampir tak terkalahkan. Jadi, normal kalau dia melambung. Sander Ye mengangguk. Aku yang nggak pertimbangkan dengan hati-hati. Wanita misterius berujar lagi. Sebenarnya, dia sangat bodoh. Sander Ye terus membaca, lalu bertanya, "Senior, aku sudah baca buku-buku kuno ini, tapi nggak menemukan era sebelum peradaban Shinto. Apa ada peradaban sebelum peradaban Shinto?" Wanita misterius berujar, "Ada." Sander Ye bertanya, "Peradaban apa?" Wanita misterius berujar, "Hanya 2 orang yang tahu tentang peradaban itu." Sander Ye berujar, "Dewa Nyata dan majikan Penatao." Wanita misterius berujar, "Iya. Aku ingat kakak pertamaku bilang ada peradaban sebelum peradaban Shinto, tapi semua catatan tentang peradaban itu disegel oleh majikan Penatao." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Wanita misterius berujar, "Entahlah." Sander Ye berpikir lalu berujar, "Aku membaca sejarah peradaban dunia langit dan menemukan sebuah pola, yaitu ketika suatu zaman mengingkari peradaban zaman sebelumnya, maka mereka pasti sudah melakukan sesuatu yang memalukan. Jadi, majikan Penatao pasti sudah melakukan sesuatu yang buruk." Wanita misterius tersenyum, "Kupikir kamu akan diatur lagi." Pagoda kecil berujar, "Dia belum pernah diatur, jadi dia berani bilang begitu." Sander Ye tersenyum, "Kulihat majikan Penatao punya kemurahan hati yang menakjubkan. Dia bukan orang picik. Mana mungkin Master tiada taraf peduli dengan perkataan orang biasa. Apalagi aku sangat mengagumi dia. Dia menciptakan peradaban yang unik. Berapa banyak orang di masa lalu dan sekarang yang mampu mencapai prestasi itu." Pagoda kecil berujar, "Sekarang kamu menyanjungnya." Dia nggak bisa dengar. Segel Dao mendadak muncul di tengah alis Sander Ye. Segel Dao sedikit bergetar lalu menghilang. Sander Ye tercengang. Pagoda kecil berujar, "Kayaknya dia bisa dengar." Wanita misterius tersenyum. Sepertinya majikan Penatao sangat ramah dengan bocah ini. Pagoda kecil jadi bayangan virtual dan muncul nggak jauh dari Sander Ye. Sander Ye menatap pagoda kecil. "Tuan Pagoda, apa yang kamu lakukan?" Pagoda kecil berujar pelan, "Baca buku." Dia memutuskan untuk membaca buku. Hanya sanjungan dari orang terpelajar yang bermanfaat. Berbeda dengan dia yang hanya bisa bilang, "Sial, kamu menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Sangat menakjubkan." Mendengar perkataan Tuan Pagoda, Sander Ye menggeleng, tersenyum, dan lanjut membaca. Karena waktu di pagoda berbeda dengan waktu di dunia luar, Sander Ye sudah membaca buku di dalam selama beberapa tahun. Selain membaca, dia sesekali berlatih. Biarpun ilmu pedangnya belum meningkat, dia sudah mencapai ranah bumi Xian. Selain itu, beberapa teknik pedang dan budo dia juga meningkat banyak. Tentu saja, dia memperoleh lebih banyak hasil dari buku. Dalam waktu 5 tahun, dia hampir membaca semua buku. Seorang kultivator memang membaca buku dengan sangat cepat. Memori fotografis adalah kemampuan dasar. Sander Ye keluar dari pagoda kecil, dan bertemu dengan Grace Nalan. Grace Nalan, bergaun panjang putih, tanpa terlalu banyak hiasan, sangat sederhana. Grace Nalan tersenyum pada Sander Ye. "Kulihat kamu sibuk, jadi aku nggak ganggu kamu." Sander Ye tersenyum, lalu menghampiri dan meraih tangan Grace.
Nalan sambil bertanya, apa yang kamu bicarakan dengan guru? Grace Nalan berbisik, rahasia. Sander Ye tertawa dan gak bertanya lagi. Grace Nalan tersenyum. Apa ada orang lain yang mau kamu undang ke pernikahan kita? Sander Ye berpikir, lalu berujar. Gary Xiao, Nona Mona, senior penjaga menara, tetua Fu dari Kingsu, Sekte Han, Tonoshi. Dia menyebutkan beberapa orang sekaligus. Semuanya adalah orang yang membantunya. Grace Nalan berkedip, masih ada. Sander Ye tersenyum, gak ada. Grace Nalan berpikir lalu mengangguk. Aku sudah suruh Dekan Anyo mengundang orang-orang yang kamu sebut. Sander Ye terkejut. Grace Nalan tersenyum. Apa ada orang lain? Sander Ye menggeleng, gak ada. Sesudah Grace Nalan diam sesaat. Dia tersenyum, oke. Dia meraih tangan Sander Ye dan keluar. Mereka berjalan santai di lereng gunung. Grace Nalan menatapi lautan awan dan berujar sembari tersenyum. Ibuku bilang kali ini beberapa kerabat juga akan datang. Sander Ye tercengang. Masih ada kerabat. Grace Nalan mengangguk, iya. Aku tanya tapi dia nggak cerita. Dia hanya bilang dia akan perkenalkan padamu nanti. Sander Ye tersenyum, kutunggu. Dia mengeluarkan pedang Hangdao dan tersenyum. Banyak sanak saudara yang akan hadir. Grace Nalan berujar lagi. Ada pergerakan di alam semesta nyata belakangan ini. Di medan perang maya nyata. Alam semesta nyata sudah mengumpulkan jutaan master. Sander Ye mengernyit. Grace Nalan berujar. Masternya kian banyak. Tapi, menurutku ini agak aneh. Kalau mau menyerang, sebaiknya nggak membuat keributan besar. Tapi melakukan serangan dadakan di hari kita menikah. Sander Ye meraih tangan Grace Nalan dan berujar sembari tersenyum. Jangan cemas. Toh, ayah, ibu, dan generasi senior akan datang hari itu. Kita hanya perlu menikah dan masuk kamar pengantin. Jangan cemaskan yang lain. Masuk kamar pengantin. Rona merah muncul di wajah Grace Nalan. Dia menatap Sander Ye dengan tersipu. Biarpun dia terkadang berbicara lebih lugas. Itu hanya sekadar kata-kata. Katanya itu akan sedikit menyakitkan. Dia nggak tahu sesakit apa. Grace Nalan jadi agak cemas. Dia merasa perlu menyiapkan obat. Penyembuhan tingkat kaisar dulu. Entah satu cukup nggak. Bersambung.